Selamat pagi para mahasiswa Bisnis Engineering, ya. Kelas LA73. Ya, share. Oke, minggu lalu saya ada kasih tugas Anda. Udah coba kerjakan? Halo, udah coba dikerjakan? Ini kan tugas yang terakhir itu, kuliah terakhir 2 minggu yang lalu, ya kan? Karena minggu lalu ada apa? BFest, Binus Festival. Nah, ini bagaimana kita mencari panjang kurva ini, ya? Kalau kita lihat, nah, oke, ini batasannya kalau lihat 0 ke 1 ini X, ya. Ada sumbu X. Bisa juga ada sumbu Y, ya. Jadi ada dua cara kan. Anda masih ingat kan? Panjang kurva terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X, maka panjang kurva adalah integral batasnya misalnya AB atau X1 X2 akar dari enak 1 ditambah 6 tambah Y terhadap X, yaitu Y aksen biasanya. Pangkat 2 kali DX. Enak. Kalau terhadap, ini panjang busur, ya. Panjang busur atau panjang kurva, ya. Panjang busur atau kurva. Minggu lalu kita ada buktikan keliling lingkaran adalah 2 PR. Nah, bukan minggu lalu, 2 minggu lalu. Ya. Jadi kalau ini terhadap sumbu Y, maka panjang kurvanya adalah Y1, Y2, misalnya Y1-nya P, Y2-nya Q, maka akar dari 1 ditambah DX per DY. Kebalik, ya, kalau sini DY per DX, ini DX per DY pangkat 2 kali DY. Ini dari kali DX. Jelas sampai sini? Halo? Ini minggu lalu teori ini. Nah, ini so, latihannya. Sudah dicoba? Sudah. Hasilnya sama? Nadia? Beda. Oke, kita lihat, ya. Jadi langkah pertama kita cari apa dulu? Kalau Y adalah X kuadrat, maka DY per DX berapa? Halo? Berarti X kuadrat turunkan 2X, betul. Ya. Kemudian akar dari 1 ditambah DY per DX pangkat 2, apa itu? Akar dari 1 ditambah 2X pangkat 2, nah. Ya. Ini sama dengan akar dari 1 ditambah 4X kuadrat. Ya. Nah, ini pasti menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Ya kan? Karena panjang kurvanya, ya, ini kita hitung terhadap sumbu X, maka panjang kurva adalah integral. Nah, batasnya di sini kita lihat tadi adalah X terletak antara berapa nih? 0 dan 1, ya nak? X-nya terletak 0,1 di 0,1 akar
1 ditambah tata sumber X kan ya aksen tuh. Ya, dy per dx pangkat 2 kali dx. Kalau tanda sumber Y tadi apa? Depannya. Tanda sumber Y akar 1 tambah dx per dy pangkat 2 kali dy. Ya, bisa. Jadi umumnya orang tanda sumber X aja ya. Tanda sumber X. Nah, kalau kita masukkan nih integral 01 nih X-nya. X dari 0 sampai 1. Akar dari, jadi bentuknya apa tadi? 1. Halo. 1 ditambah 4x pangkat 2 dx. Nah, ini nggak bisa langsung. Mengapa? Karena turunan dari 1 tambah 4x kuadrat, 1 turunannya 0, 4x kuadrat turunkan 4 kali 2x, 8x dx. Ada nggak x dx? Di belakangnya ada nggak x dx? Nggak ada. Karena nggak ada, terpaksa pakai integral dengan substitusi trigonometri. Ya. Jadi kita menggunakan segitiga siku-siku ini nanti kita kasih nama bintang petak bintang 1 ini lanjutannya ya. Jadi kita cari yang bentuk dari akar 1 ditambah 4x kuadrat. Ini sama dengan apa nih? 1 itu adalah 1 kuadrat, 4x kuadrat itu adalah 2x kuadrat. Tadi kan asalnya dari sini kan? 1 tambah 2x kurung kuadrat. Betul ya? 1 itu adalah 1 kuadrat. Ini berarti bentuknya segitiga siku-siku sembarangan. Theta. Nah, kalau ini adalah jumlah 2 kuadrat, 1 kuadrat tambah 2x kurung kuadrat, maka ini berbentuk apa? Pitagoras itu. 1 dan 2x sebagai apa? 1 dan 2x sebagai kaki siku-siku, ya nak? Ya, satunya bisa di vertikal, bisa juga di horizontal. Nah, ini saya pilih misalnya kaki. 2x-nya di vertikal, satunya di horizontal. Maka sisi miringnya yang kosong adalah akar, yaitu 1 tambah 4x pangkat 2. Paham sudah? Halo? Jelas nggak ini? Nah, kita cari hubungannya. Apa hubungannya nih? Hubungannya. Apa hubungan 2x per 1? 2x per bilangan 1 adalah apa? Halo? 2x per 1 apa? Di hadapan sudut. Ya 2x per 1 ya 2x. Tetapi maksud saya trigonometrinya tangan. Betul ya. Di hadapan sudut kan Y. Ini kan X ya. Berarti ini. Ya udah ada Bapak. Bikin. Tangan theta. Betul nggak? Theta. Berarti X berapa? Ya. 2x sama dengan ini berarti x adalah tangan theta bagi 2. Berarti setengah tangan theta. Ini x. Turunan x terhadap theta apa? Setengah kali turunan tangan adalah sekan kuadrat theta. Kemudian d theta-nya dikali silang. Maka dx adalah setengah sekan kuadrat theta d theta. Enak. Kemudian apa hubungan akar? Apa hubungan akar dengan bilangan 1? Apa ada? Apa hubungan akar dengan bilangan 1? Tadi apa hubungan 2x dengan 1? Tangan. Lalu di mana ada tangan? Di situ ada sekan. Pasangannya 3 pasang kan? Sin, kosin, tangan, sekan tangan, kotangan, kosekan, kotangan, kokeriko. Ya nak? Berarti ini akar per 1 ini. Tadi ini tangan, pasti ini sekan. Sudah pasti itu ya. Jadi ini pasti adalah sekan. Jadi di mana ada tangan, di situ ada sekan.
Itu pasangannya itu. Pasti ya. Dan yang salah itu urutannya ya. 2x per 1, sini akar per 1. Nah, akar per 1 kan akar. Ya, nah. Akar 1 ditambah 4x kuadrat adalah sekant theta. Nah, baru sekarang kita mau cari, karena ini integral tertentu, ya, ada agak batas, maka kita kerjakan yang tak tentu dulu. Karena kalau Anda masukkan, ini punya X, sedangkan sini cerita dalam theta, beda kan? Karena beda, sebaiknya untuk aman, kita cari ya integral tanpa harga batas. 1 tambah 4x kuadrat dx. Nah, kita hitung berapa nih? Dari fungsi aljabar, kita ubah menjadi fungsi trigonometri. Ya. Jadi akar itu sama dengan apa tadi? Halo? Akar sama dengan apa? Terus, ya, akar sama apa? Dx sama dengan apa? Nah, ini yang kita ambil kan? Ya nak? Komponennya. Jadi akar adalah sekant theta, ya, sekant theta. Terus dx adalah ini, dx adalah setengah sekant kuadrat theta d theta. Ya, kita salin ya. Dx adalah setengah kali sekant kuadrat theta d theta. Setengah sekant kuadrat theta d theta. Sehingga hasilnya setengahnya bisa keluar ya. Setengahnya bisa keluar. Tinggallah sekant pangkat 1 kali sekant pangkat 2. Sekant pangkat 3 theta d theta. Ini bisa menggunakan rumus reduksi. Masih ingat enggak? Apa rumus? Apa rumus reduksi? Reduksi itu ada 6 rumusnya kan? Untuk integral sekant pangkat n theta d theta atau theta dan x boleh juga ya. Apa rumusnya? Seper n-1, saya kan enggak? Seper n-1, terus sekant pangkat berapa sini? Pangkat 2, n-2, sorry. Ya, n-2 theta kali pasangannya. Di mana ada sekant, di situ ada tangen, gitu. Tangen theta ditambah penyebutnya n-1, pembilangnya 1 kurang dari penyebut. Jadi n-1 kurang 1, n-2 integral. Di sini apa? Sekant pangkat n-2 theta d theta. Tetanya dari x ya, jadi theta, ya kan? Nah, kada tahu ini ya termasuk di sini ya. Jadi sesuai rumusnya setengah kali, nah apa? Ini n-nya 3 ya. Rumusnya apa? Seper n min 1, ya enggak? Sekant pangkat n min 2 theta kali pasangannya. Di mana ada sekant, di situ ada tangen, ditambah sini apa? N min 1, sini n min 2 ya enggak? Loh, integral sekant pangkat n-nya 3 min 2 theta d theta. Begitu kan? Sesuai rumus yang ini ya tadi. Ya, kita ganti n-nya ganti 3 ya. Jadi sepertiga kurang 1 sekant pangkat 3 kurang 2 theta kali tangen theta tambah 3 kurang 2 per 3 kurang 1 integral sekant pangkat 3 kurang 2 theta d theta. Sehingga hasilnya apa? Setengah kali ini 3 kurang 1 2 setengah sekant pangkat 3 kurang 2 1 sekant theta tangen theta tambah 3 kurang 2 1 3 kurang 1 2 setengah integral sekant pangkat 3 kurang 2 1 ya, pangkat 1 theta d theta. Ini kan ada rumus ya. Benar. Nah, setengahnya ini mau dikali boleh. Setengah kali setengah adalah 1/4. Ya ini. Sekant theta kali tangen theta ditambah setengah dikali setengah juga 1/4.
Nah, integral sekant apa? Len sekant ditambah tangen. Betul nggak? Ya kan? Tambah C-nya kita tidak tulis sini ya, karena kita mau pakai. Sampai sini jelas? Kalau kosekan, integral kosekan apa? Len agak mutlak ko kurang ko, kosekan kurang kotangen. Kalau sini sekan tambah tangen, ya. Nah, ini hasilnya kan bentuknya apa nih? Trigonometri, betul nggak? Ini adalah trigonometri. Kita kembalikan ke fungsi aljabar. Balik ke dalam X, ya. Nah, kembalikan lagi. Seperempat. Sekan itu apa tadi? Nah, kita lihat. Sekan itu adalah akar, betul nggak? Sekan theta adalah akar 1 tambah 4x kuadrat. Ganti. Adalah akar 1 ditambah 4x pangkat 2. Ini adalah sekan. Tangen itu apa tadi? Halo? Tangen itu adalah 2x, ya enggak? 2x per 1 kan? 2x kan? Ini kan artinya kalau kita selesaikan 2x sama 2x per 1, 2x adalah tangen theta. Baru ke sini kan? X berapa? X adalah ya setengah tangen theta. Jadi tangen theta adalah 2x. Ganti. Ini 2x. Ditambah seperempat len. Sekan adalah akar. 1 tambah 4x kuadrat. Terus ditambah tangen apa? Tangen adalah 2x. Nah, ini bisa dikecilkan. 2 mas perempat bisa coret enggak? Ya, ini coret. 1, ya 2 bagi 2, 1 ini tinggal 2. Ini seperdua ya. Jadi tinggallah ini setengah X, letak di depan. Setengah X akar 1 ditambah 4x kuadrat. Ditambah seperempat len harga mutlak. Akar 1 tambah 4x pangkat 2 ditambah 2x dalam harga mutlak. Nah, inilah fungsi aljabarnya. Tadi fungsi trigonometri diubah menjadi fungsi aljabar. Nah, barulah kita masukkan lagi. Karena X agak batas integral 01 itu punya X. Kan? Di gambarnya tadi Anda lihat mana? Ini. Di atas lagi. Ini kan punya X. Agak batasnya ini kan. X antara 0 dan 1. Terus kita jawab dari yang bintang tadi. Bintang tadi apa ada? Yang bintang tadi mana? Ini kan? Apa ada? S adalah, ya enggak? S adalah, yang bintang kan ini. S adalah ini kan. Yang bintang deh. Nah, mana? Y bintang itu adalah S sama dengan integral 01 apa tadi? Akar 1 ditambah 4x kuadrat dx ya. Yang mana hasilnya salin nih, yang terakhir nih. Saya salin nih. Hasilnya terakhir adalah setengah x akar 1 tambah 4x pangkat 2 ya kan? Ditambah seperempat. Len. Ya nak? Len dari akar 1 ditambah 4x kuadrat ditambah 2x. Ya nak? Ini harga batasnya gitu kan? Adalah 0 dan 1. Betul enggak? Jelas sampai sini? Nah, kita masukkan. Masukkan 1 dulu semuanya. Setelah itu dikurangi, masukkan 0 semuanya. Batas bawah, pertama batas atas dulu. Jadi S sama dengan batas atas apa? Setengah kali 1 akar 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat. Enak, X-nya 1 ya. Tambah seperempat kali len akar 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Tutup kurung. Dikurangi batas bawah sekarang.
setengah. Sama bentuknya, X ganti 0. Batas pertama kan 1 tadi. Batas kedua, batas atas 1, batas bawah 0. Kali 0, akar 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat, ditambah 1/4 ln, agak mutlak dari 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat, tambah 2 kali 0, kurung tutup. Jadi berapa S-nya? Ini setengah kali 1, setengah akar dari berapa nih? 4 dari 1 kuadrat, 4 kali 1, 4 tambah 1, ya akar 5 ditambah 1/4 ln dari akar 5 ditambah 2, ya nak? Ini adalah kelompok batas atasnya. Dikurang batas bawahnya, setengah kali 0, ada di sini. Ini ada kali 0, ini hilang nggak nih? Ini juga hilang sini kan? Tinggal apa? Jadi ini setengah kali 0 kali ini 0 ditambah 1/4 ln berapa nih? Hah? 4 kali 0, korek itu hilang juga, tinggal 1, ya nak? 1. Dan 1 berapa? 0, hilang lagi deh. Dan 1 kan 0. Hilang lagi. Jadi belakangnya hilang, nggak ada ya. Yang batas bawahnya hilang semua. Jadi tinggallah ini. Jadi S-nya adalah, panjang kurvanya adalah setengah akar 5 ditambah 1/4 ln akar 5 ditambah 2. Sama enggak jawabannya yang minggu lalu saya tulis ini? Halo? Sama? Setengah akar 5 tambah 1/4 ln akar 5 tambah 2. Cocok? Halo? Inilah jawabannya. Any question? Ada yang mau tanya? Apanya? Ada satu cara lagi yang terbalik antara kakinya tadi, siku-siku kan. Di kaki siku-siku tadi yang 2X yang vertikal, yang horizontal 1. Kalau saya balik jadi kotangan kan. Hasilnya bisa beda dengan catatan ini enak. Kalau ini plus 1/4, kalau saya jadi kasih min 1/4, di dalamnya berubah, belakang lennya itu berubah menjadi sekawan. Jadi kalau Anda cari dapatnya setengah akar 5 kurang min ya, min 1/4 ln akar 5 min 2. Akar 5 di min 2. Masih ingat dulu, kalau ada min, pindah ke belakang, pangkat min 1 1/. Betul saya terangkan tentang integral, ya itu apa, substitusi trigonometri kan. Ya, dulu. Ya. Ya, ini sebetulnya sama jawabannya dengan, kalau saya tulis, ini sama dengan apa? Setengah akar 5 tetap. Nah, ini kalau ini plus jadi min 1/4 ln akar 5 dikurang 2. Jadi tandanya ini, kalau sini min, pokoknya berubah dalamnya. Jadi kalau ini min jadi plus, ini min juga jadi plus, maka plus plus. Kalau sini misalnya min, sini plus, ini berubah menjadi apa? Plus, ini jadi min. Pokoknya di depannya berubah tanda, di belakangnya ln-nya itu menjadi sekawan. Sekawan dari akar 5 tambah 2 kan akar 5 min 2. Paham maksudnya? Di jawabannya bisa seperti ini juga ya. Seperti yang ini. Jadi ada dua cara. Namun itu kalau kita teruskan sama hasilnya kan? Yakin? Are you sure? Not sure. Oke, kita buktikan ya. Benar nggak yang saya katakan tadi itu? Oke. Jadi
Ini sudah? Have you done? Sudah. Ini finish. Oke. Sekarang saya salin ya. Jadi kalau S-nya tadi saya tulis misalnya yang biru tadi nih, yaitu adalah setengah akar 5 dikurang seperempat ln akar 5 min 2, itu ya. Ya, nanti dapatnya yang kuning ini ya, yang kita cari. Jadi ini pasti kalau ini min jadi plus, ini berubah menjadi sekawan plus. Nah, kita lihat benar enggak? S sama dengan setengah akar 5. Nah, minnya ini saya pindahkan ke belakang menjadi pangkat. Jadi apa? Plus seperempat ln. Ini menjadi apa? Akar 5 min 2 pangkat min 1. Sifat logaritma. Log A pangkat N log A. N kali log A adalah log A pangkat N. Itu. Min 1-nya saya pindah ke belakang jadi pangkat enggak? Perempatnya saya biarkan. Itu, do you understand? Ini. Ini min 1 itu di sini sih jadi. Nah, kemudian ini jadi apa? Setengah akar 5 ditambah seperempat ln. Pangkat min 1 kan seper. Itu enggak? Halo? Seper kan? U pangkat min 1 sama enggak seper U? Ya, ini A. Terus ini dikali dengan sekawan. Sekawannya apa? Akar 5 tambah 2, akar 5 tambah 2. Right? Nah, terus ini jadi apa? Setengah akar 5 yang ini tetap depannya. Seperempat ln. Nah, ini dikali 1 kali akar 5 tambah 2 tetap. Yang bawahnya berlaku rumus A min B kali A plus B. Warak suku yang sama, akar 5 kuadrat dikurang warak suku yang berlawan tanda. Betul nggak? Sehingga hasilnya setengah akar 5 ditambah seperempat ln. Nah, akar 5 plus 2 per akar 5 dikorek 5, 2 korek 4. Betul nggak? Nah, 5 kurang 4 berapa? 1. Sehingga hasilnya apa? Setengah akar 5 ditambah seperempat ln akar 5 tambah 2 dibagi 1 tetap. Sama nggak hasilnya? Ini yang dulu betul saya terangkan. Jadi nggak selalu plus, misalnya ini plus min, ya, atau ini min plus. Kalau min ini saya ubah, ya, min ini saya ubah, ini berubah di sini. Plus jadi min jadi plus. Itu aja. Hah? Ini sifat log A pangkat N log A. N log A, log A pangkat N. Nah, dia ada yang mau tanya? Siti? Enggak. Anda ada yang mau tanya? Yang lain ada yang mau tanya? Jelas ya? Is. Power. Ya. Oke. Sudah kita. Karena enaknya 14 minggu jadi dan GSLC-nya enggak ada ya. Saya pusingin GSLC itu harus cari ganti di pusingnya gitu. Empuk ya. Baik, hiasnya udah selesai. Dan kita masuk A. Kalau sudah kita masuk dengan luas permukaan benda putar. Luas permukaan benda putar, tengah lingkaran diputar jadi bola, luas permukaan bola. Kita bisa buktikan mengapa luas permukaan bola 4 pi r kuadrat. Seolah-olah 4 kali luas lingkaran. Betul nggak? Betul nggak? Luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Pi r kuadrat kan luas lingkaran. Seolah 4 kali luas lingkaran. Kalau dulu 2 pi r itu keliling lingkaran. Keliling, sudah ya. Panjang lengkung, panjang busur. Ya, panjang garis lengkung atau panjang busur atau panjang kurva. Ya. Nah, sebentar lagi kita masuk dengan
luas permukaan benda putar. Benda putar. Luas permukaan benda putar. Dasarnya itu tabung ya, dasarnya tabung. Jadi kalau misalnya kita sini ya, sumbu Y, sumbu X, kemudian ada nih garis. Ya warna biru ini kita namakan S. Ini adalah S, panjang kurvanya. Kalau kita putar, kita ada sumbu X, apa yang terjadi? Ya, diputar ada sumbu X, bayangannya sini kan, kena. Kayak ini akan terjadi kalau diputar ada sumbu X, akan terjadi apa? Tabung atau silinder, kena. Halo, sama kita mencari apa? Luas selimut. Luas selimut, luas selimut. Luas selimut tabung apa? Keliling lingkaran. Betul yang putar kan? Dikali tingginya itu S. Ya nak? Ini kan tabungnya atau silindernya tidur. Seperti polongan, pipa, ya, pipa apa? Air minum, pump, ya. Kan manjang gitu ya. Tidur, kalengnya tidur. Ya nak? Silinder, ya. Nah, ini diputar, tak ada sumbu X ya. Terus diputar terhadap sumbu X. Maka luas permukaan, surface permukaannya. Jadi surface area ya. Surface area atau luas permukaan bendanya, dasarnya ini ya. Ini berlaku untuk semua nih. Adalah kita tahu S itu rumus panjang apa? S itu adalah misalnya ini batasnya dari A, contoh ya, sampai ya ini A, ini B. Ya, walaupun ini A itu bisa 0 ya.